Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Ya, ini tahun 2022 mau ke tahun 2023. Nah, untuk kalian yang mau cari laptop dengan prosesor atau generasi terbaru dari Intel, ini adalah jawabannya. Nah, untuk laptop ini adalah keluaran terbaru, yaitu Asus VivoBook A1402Z dengan menggunakan prosesor i5 1235U. Ya, benar sekali, berarti ini prosesor generasi terbaru, yakni generasi 12. Nah, untuk laptop ini sudah menggunakan 10 core dan 12 thread, jadi mampu untuk kegiatan multitasking. Nah, untuk laptop ini apa yang spesial nanti kita akan ulas satu persatu. Oke, langsung saja kita bahas dari segi desainnya, sob. Jadi untuk desainnya ini sangat khas VivoBook sekali, dari desainnya slim, minimalis, dan juga elegan. Nah, untuk harganya sendiri laptop ini di kisaran harga 10 jutaan ya sob. Nah, untuk warnanya sendiri ada 3 warna ya sob. Jadi ada warna quid blue, terracotta, dan juga ice like silver. Nah, untuk materialnya sendiri ini menggunakan plastik polikarbonat ya sob. Walaupun ini harga 10 jutaan tapi Asus masih mempertahankan materialnya menggunakan plastik polikarbonat. Nah, untuk finishing laptop ini permukaannya soft, dan untuk saat kita pegang masih ninggalin fingerprint juga, walaupun tidak seperti laptop-laptop yang pernah kami review yang gampang sekali ninggalin fingerprint. Laptop ini juga sudah menggunakan teknologi Nano Edge dengan screen body ratio mencapai 84%, yang membuat dimensinya sangat ringkas sehingga cocok bagi pengguna dengan mobilitas tinggi. Untuk dimensi laptop ini memiliki panjang 31,7 cm dengan lebar 22,20 cm dan ketebalan 1,9 cm. Nah, untuk beratnya juga laptop ini cukup ringan karena beratnya ini 1,60 kg. Walaupun laptop ini bukan yang paling di kelasnya, tapi mengingat untuk komponen-komponen pada laptop ini juga berbeda dengan laptop-laptop yang lainnya. Nah, untuk laptop ini juga enselnya bisa dibuka hingga 180 derajat. Ya, ngomong-ngomong di bagian layar, untuk layar ini 14 in dengan resolusi Full HD dan sudah menggunakan panel IPS level. Nah, untuk angle-nya karena menggunakan panel IPS jadi bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Ketika dibuka seperti ini masih kelihatan, atau dibuka seperti ini juga masih kelihatan untuk angle-nya. Nah, untuk brightness-nya sendiri laptop ini full di 250 nit, jadi cocok untuk di dalam ruangan. Dengan brightness 250 nit berarti masih kurang begitu terang ya sob untuk dibawa ke luar ruangan. Nah, untuk akurasi warnanya sendiri ini masih standar ya sob di 45 NTSC. Untuk kebutuhan grafis yang sederhana laptop ini juga masih oke. Nah, untuk dari segi layarnya laptop ini sudah menggunakan bezel yang lumayan tipis ya sob, karena sudah menggunakan nano bezel. Nah, untuk dari webcamnya sendiri dibekali dengan webcam dengan resolusi lensa 0,9 megapiksel. Nah, untuk kualitas videonya tersendiri di 720p. Jadi untuk kebutuhan meeting online, Zoom atau Google Meet, kualitasnya juga masih lumayan oke. Laptop ini juga sudah dibekali privasi shutter ya sob. Nah, ini adalah hasil dari perekaman videonya sob dengan resolusi 720 megapiksel. Menurut saya untuk dari resolusi ini masih lumayan oke ya sob untuk di kelas laptop ya sob, karena rata-rata webcam laptop itu tidak sebagus dengan kamera handphone kalian ya sob. Jadi untuk dengan resolusi seperti ini menurut saya masih oke lah. Nah, untuk keyboardnya ini menurut saya lumayan oke, tidak berisik dan juga kayak tevelnya enak di 1,4 mm. Laptop ini juga sudah dibekali dengan lampu backlight yang kita bisa atur hingga 3 level. Nah, di sini juga di tombol enternya ada aksen warna putih-putih khas VivoBook yang pernah kami review dulu sebelumnya. Untuk tombol powernya tersendiri ini menyatu dengan layout keyboard, tapi untuk tombol powernya ini rada keras ya sob. Jadi ketika kita tidak sengaja menekan tombol powernya ini tidak langsung mati mendadak. Nah, untuk touchpadnya sejajar dengan bodinya ya sob, jadi pas atau center dengan garis bodinya. Nah, untuk touchpadnya sendiri ini ada aksen fingerprintnya di bagian
pojok kanan atas. Nah, menurut saya untuk fitur fingerprint di tahun 2022 ini memang harus ada ya sob, biar fiturnya lengkap. Nah, laptop ini juga sudah dibekali dengan Microsoft Office 2021 OHS dan juga sudah tertanam Windows 11. Nah, untuk speakernya tersendiri ini sudah menggunakan speaker Sonic Master yang berada di bawah, diletakkan di kanan kiri untuk menyetel musik ataupun mendengarkan musik. Speaker ini lumayan keras ya sob. Menurut saya enak sekali untuk speaker dari Sonic Master ini. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama ya sob untuk kualitas speakernya. Nah, untuk urusan nirkabelnya, laptop ini juga sudah dibekali dengan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5. Asus mengklaim kalau Wi-Fi 6-nya Asus ini lebih cepat 3 kali lipat dengan Wi-Fi 5. Untuk kelengkapan portnya, di sebelah kanan terdapat DC-in, HDMI, 2 USB-A 3.0, USB Type-C, dan jack audio combo 3,5 mm. Di sebelah kiri terdapat USB-A dan ventilasi. Nah, untuk pendinginannya terdapat lubang-lubang yang cukup besar ya sob. Jadi untuk ventilasinya laptop ini bagus sekali. Nah, untuk pendinginannya tersendiri kita bisa atur di aplikasi My Asus untuk settingan kipasnya. Jadi ada 3 settingan kipas ya sob. Untuk performanya laptop ini juga sudah tidak bisa dilakukan lagi karena sudah menggunakan prosesor i5 generasi 12. Nah, untuk fabrikasinya sendiri laptop ini di 10 nanometer dengan konfigurasi 10 core dan 12 thread. Dan untuk konfigurasinya juga di core-nya itu 2 P-core dan 8 E-core dengan turbo boost-nya di 1,10 GHz dan untuk skor TDP-nya di 15 Watt. Nah, untuk grafisnya tersendiri laptop ini masih bawahnya sob Intel UHD Graphic Family. Nah, setelah kita tes dengan menggunakan aplikasi Cinebench R15 untuk hasilnya di OpenGL-nya laptop ini mencapai 21,70 fps yang mana ini sudah termasuk tinggi. Jadi untuk keperluan grafis yang sedikit berat laptop ini masih mampu. Sedangkan untuk CPU-nya mencapai di 749 GB. Nah, untuk prosesor Gen 12 itu dibagi ada beberapa ya sob. Jadi ada 3. Nah, untuk seri HX dan H itu ditunjukkan untuk kelas di antusias yang gunakan untuk performa tinggi. Nah, untuk seri P di sini untuk kelas performance, jadi yang mengutamakan performance dan juga desain yang tipis. Sedangkan untuk seri U seperti laptop ini diperuntukkan untuk komputasi atau kegiatan yang lebih ringan-ringan. Selain prosesor yang mumpuni, laptop ini juga sudah dibekali dengan RAM DDR4 8GB SODIMM. Nah, untuk SSD-nya tersendiri ini sudah menggunakan PCI Gen 3 atau NVMe Express. Nah, untuk kapasitasnya tersendiri ini 512GB. Nah, untuk kecepatan read and write-nya, untuk read-nya ini 1900-an. Nah, untuk write-nya sendiri di 1100-an. Nah, dengan performa yang kencang, laptop ini juga sudah dibekali dengan baterai berkapasitas 42 Wh dan terdiri dari 3 sel. Untuk daya tahan baterai ini kita buat multitasking, buat YouTube dengan resolusi 720p dengan kecerahan layar 50%. Selama 1 jam laptop ini membutuhkan sekitar 25%-an saja. Untuk recharge-nya laptop ini dibekali dengan adaptor 19 volt dan sudah fast charging. Laptop ini mampu mengisi daya hingga 60% dalam waktu 49 menit. Nah, yang terakhir kita tes performanya untuk rendering video. Di sini kita menggunakan Adobe Premiere tahun 2018. Kita render menggunakan template video yang biasanya dan hasilnya laptop ini butuh waktu 3 menit 30 detik untuk merender video dengan durasi 2 menit. Selanjutnya kita coba main game Valorant dengan settingan high performance. Kita dapat rata-rata di 25 sampai 40 fps. Nah, untuk kesimpulan untuk laptop ini di harga 10 jutaan kita juga memang sudah dapat banyak fitur ya sob, mulai dari segi performanya sudah menggunakan i5 generasi 12. Jadi untuk kalian yang mau membeli laptop dengan harga di 10 jutaan, kebutuhan untuk editing tipis-tipis atau gaming tipis-tipis dan untuk kebutuhan multitasking, kantoran ataupun coding, laptop ini masih cukup mumpuni ya sob. Jadi ketika kalian tanya, bang, untuk laptop yang rekomendasi untuk editing atau gaming budget 10 jutaan, nah ini
ini saya sarankan. Kalian tidak usah khawatir karena laptop ini garansinya 2 tahun dari Asus Indonesia. Nah, untuk garansinya tersendiri dari unitnya dan juga adaptornya. Untuk link pembeliannya sendiri ini ada di deskripsi video ya sob. Oke, segitu saja untuk review laptop Asus A1402Z. Nah, untuk kalian yang mau informasi lebih lanjut atau ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram kami. Jangan lupa like and share. Bang Ucup pamit. Salam Ustur, your IT solution.